pagi anak-anak, selamat berjumpa dengan saya di pembelajaran daring. Perkenalkan, nama saya Agus Rudiartanto. Saya akan mengajar mapel matematika. Di kelas 11 ini, materi yang pertama kali akan kita bahas adalah tentang matriks. Materi matriks cukup banyak, yaitu berada pada KD 3.3, KD 4.3, KD 3.4, dan KD 4.4. Karena itu, materi matriks akan kita bagi dalam beberapa bagian, dan dalam video ini adalah bagian 1. Pada matriks bagian 1 yang akan kita pelajari adalah pengertian matriks, ordo matriks, transpos matriks, dan kesamaan matriks. Sebagai konsep awal, bisa kita tunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari banyak informasi atau data yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Misalnya data tentang penjualan harga tiket kereta api, data tentang rekening listrik, dan juga misalkan data tentang daftar nilai siswa. Untuk itu, di sini saya tampilkan data hasil ulangan harian dari 3 siswa kelas 11 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut. Kita lihat yang pertama, siswa dengan nama Andi pada ulangan pertama mendapatkan nilai 75, kemudian ulangan kedua mendapatkan nilai 68, ulangan ketiga mendapatkan nilai 85, dan ulangan keempat mendapatkan nilai 78. Kemudian siswa dengan nama Budi ulangan pertama mendapatkan nilai 70, kemudian ulangan kedua mendapatkan nilai 73, selanjutnya ulangan ketiga mendapatkan nilai 66, dan ulangan keempat mendapatkan nilai 60. Kemudian siswa dengan nama Citra ulangan pertama mendapatkan nilai 65, kemudian ulangan kedua mendapatkan nilai 80, ulangan ketiga mendapatkan nilai 74, dan ulangan keempat mendapatkan nilai 67. Bisakah data ulangan tentang 3 siswa ini dibuat dalam bentuk matriks? Mudah sekali. Dengan menghilangkan judul baris dan judul kolom, akan diperoleh bentuk matriks sebagai berikut. Jadi kita tinggal menghilangkan judul baris, yaitu ulangan 1 sampai ulangan 4, dan juga judul kolom, yaitu nama-nama siswa tadi. Kita peroleh matriks sebagai berikut. Jadi di sini kita ambil kesimpulan bahwa pengertian matriks adalah susunan bilangan-bilangan yang diatur dalam baris dan kolom yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang dibatasi oleh kurung biasa atau kurung siku. Suatu matriks biasanya dinotasikan dengan huruf besar. Jadi kita lihat di sini, matriks A dinotasikan dengan huruf besar, tidak boleh dengan huruf kecil. Kemudian bilangan-bilangan itu dibatasi dengan kurung biasa. Kalau misalkan mau menggunakan kurung siku juga boleh. Bentuk umum matriks adalah sebagai berikut. Semua bilangan yang berada di dalam kurung dinamakan anggota matriks atau elemen matriks atau entry matriks. Elemen A11, A12 sampai A1N dinamakan baris ke-1
atau baris pertama. Selanjutnya A21, A22 sampai A2N dinamakan baris kedua. Dan seterusnya AM1, AM2 sampai AMN dinamakan baris ke M. Kemudian elemen A11, A21, AM1 dinamakan kolom ke-1 atau kolom pertama. Selanjutnya A12, A22 sampai AM2 dinamakan kolom kedua. Berikutnya A1N, A2N sampai AMN dinamakan kolom ke N. AM kali N artinya matriks A mempunyai baris sebanyak M dan mempunyai kolom sebanyak N. Untuk selanjutnya, perkalian M kali N dinamakan ordo suatu matriks. Saya ulangi sekali lagi, perkalian antara M kali N dinamakan ordo suatu matriks. Jadi ordo suatu matriks menyatakan banyaknya baris dan banyaknya kolom suatu matriks. Sebagai contoh, bisa kita lihat matriks A yang diperoleh dari tabel hasil ulangan matematika 3 siswa yang kita contohkan di muka. Di sini kita lihat 75, 68, 85, 78 merupakan baris pertama dari matriks A. 70, 73, 66, 60 merupakan baris kedua dari matriks A. 65, 80, 74, dan 67 merupakan baris ketiga dari matriks A. Sedangkan 75, 70, 65 adalah kolom pertama dari matriks A. 68, 73, 80 adalah kolom kedua dari matriks A. 85, 66, 74 adalah kolom ketiga dari matriks A. Yang terakhir 78, 60, dan 67 adalah kolom keempat dari matriks A. Jadi di sini 68, elemen 68 merupakan elemen baris pertama kolom kedua. Bisa kita lihat posisinya. 68 adalah pertemuan dari baris pertama dan kolom kedua. Jadi 68 adalah elemen baris pertama kolom kedua. Kemudian 70 adalah elemen baris kedua kolom pertama. Kemudian 74 adalah elemen baris ketiga kolom ketiga. Sedangkan 80 merupakan elemen baris ketiga kolom kedua, dan seterusnya. Ordo dari matriks A tersebut di atas adalah 3 kali 4 karena matriks A tersebut mempunyai 3 baris dan 4 kolom. Sekali lagi, ordonya adalah 3 kali 4 karena matriks A mempunyai 3 baris dan 4 kolom. Ditulis A 3 kali 4. Setelah kita mempelajari pengertian matriks dan ordo suatu matriks,
Selanjutnya kita pelajari jenis-jenis matriks. Yang pertama adalah matriks baris, yaitu matriks yang hanya terdiri atas satu baris. Bisa kita lihat contohnya, A dengan elemen 25, B dengan elemen 1, 2, 3, 5. Semuanya hanya terdiri dari satu baris. Yang kedua adalah matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri atas satu kolom. Bisa kalian lihat, matriks A anggotanya, elemennya adalah 42. Matriks C anggotanya 246. Matriks D anggotanya 1567. Berikutnya, jenis matriks yang ketiga adalah matriks persegi atau biasa disebut matriks bujur sangkar. Matriks persegi adalah matriks yang banyaknya baris dan banyaknya kolom sama. Contohnya seperti bisa kita lihat, matriks A anggotanya 4213. Di sini matriks A mempunyai 2 baris dan 2 kolom. Kemudian matriks B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8. Matriks B mempunyai 3 baris dan 3 kolom. Karena banyaknya baris dan banyaknya kolom sama, maka dinamakan matriks persegi. Saya kira bisa dipahami. Berikutnya yang keempat adalah matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi dengan elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Yang disebut diagonal utama adalah 2, min 2, 3. Jadi bilangan 2, min 2, dan 3 adalah membentuk diagonal utama. Maka dikatakan matriks segitiga atas karena di bawah diagonal utamanya adalah 0. Selanjutnya kebalikannya, yang kelima adalah matriks segitiga bawah. Adalah matriks persegi dengan elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Diagonal utama di sini adalah 2, min 2, 3. Kemudian elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Maka matriks yang demikian disebut matriks segitiga bawah. Kemudian yang keenam adalah matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang semua elemennya 0 kecuali pada diagonal utamanya tidak 0. Bisa kita lihat matriks A, elemen diagonal utamanya adalah 21 dan lainnya adalah 0. Maka matriks A disebut matriks diagonal. Kemudian matriks B, elemen diagonal utamanya adalah 2, 21. Yang lainnya adalah 0. Maka matriks B disebut matriks diagonal. Yang ketujuh adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks diagonal yang semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1, dilambangkan dengan I. I2 artinya matriks identitas I dengan ordo 2 kali 2. Bisa kita lihat matriksnya adalah sebagai berikut: 1, 1, yang lainnya 0. Kemudian I3 adalah matriks identitas dengan diagonal utamanya 3 kali 3. Bisa kita lihat elemen diagonal utamanya 1, 1, 1, lainnya 0.
Selanjutnya jenis matriks yang ke-8 adalah matriks tegak. Matriks tegak adalah matriks dengan banyaknya baris lebih banyak dibandingkan banyaknya kolom. Contohnya matriks S mempunyai 3 baris dan 2 kolom. Banyaknya baris lebih banyak dari banyaknya kolom. Selanjutnya yang ke-9 adalah matriks datar. Ini adalah kebalikan dari matriks tegak. Matriks datar adalah matriks dengan banyaknya kolom lebih banyak dibandingkan banyaknya baris. Contohnya adalah matriks T. Matriks T mempunyai 2 baris dan 3 kolom. Jadi banyaknya kolom lebih banyak dari banyaknya baris. Jenis matriks yang ke-10 adalah matriks simetris. Matriks simetris adalah matriks persegi dengan elemen baris ke I sama dengan elemen kolom ke J. Bisa kita lihat contohnya matriks P. Elemen baris pertama min 325 sama dengan elemen kolom pertama min 325. Elemen baris kedua 214 sama dengan elemen kolom kedua 214. Elemen baris ketiga 541 sama dengan elemen kolom ketiga 541. Itulah matriks simetris. Yang terakhir, jenis matriks yang ke-11 adalah matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya adalah 0, dilambangkan dengan O. Contoh O 2 kali 2, yaitu matriks 0 dengan ordo 2 kali 2. O 2 kali 3, artinya matriks 0 dengan ordo 2 kali 3, 2 baris 3 kolom. Selanjutnya yang kita pelajari adalah transpose matriks. Transpose matriks A diperoleh dengan menempatkan setiap baris pada matriks A menjadi kolom. Transpose matriks A dinotasikan dengan matriks A dengan pangkat P kecil, dibaca A transpose. Bentuk umumnya sebagai berikut. A dengan elemen A11, A12, A21, A22 mempunyai transpose. A transpose sama dengan A11, A21, A12, A22. Jadi di sini bisa kita lihat baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contoh berikut. Matriks A mempunyai baris pertama 4565, maka matriks transposnya 4565 tadi menjadi kolom pertama dari matriks A transpose. Selanjutnya baris keduanya 1320 menjadi komponen atau elemen dari kolom kedua matriks A transpose 1320. Dan berikutnya baris ketiga 32 min 31 menjadi elemen kolom ketiga dari matriks A transpose 32 min 31. Selanjutnya bagian terakhir yang kita pelajari dari matriks bagian 1 adalah kesamaan matriks. Dua buah matriks dikatakan sama jika kedua matriks itu berordo sama dan elemen-elemen yang seletak besarnya sama. Contohnya, kita lihat matriks A dan matriks B. Matriks A mempunyai ordo 2 kali 2. Matriks B mempunyai ordo 2 kali 2. Mari kita lihat elemen yang seletak apakah besarnya sama. 3, 3, 5, 5, min 1,
min 1. 2 di sini adalah 4/2. 4/2 itu sama nilainya dengan 2, sehingga matriks A dikatakan sama dengan matriks B. Selanjutnya kita lihat matriks M dan matriks N. Matriks M mempunyai ordo 2 kali 3. Matriks N mempunyai ordo 2 kali 3. Ordonya sama. Tapi apakah elemen yang seletak besarnya sama? Kita lihat. 2 2 3 3 5 min 5. Jadi untuk matriks M, elemen pada baris pertama kolom ke-3 adalah 5. Untuk matriks N, elemen pada baris pertama kolom ke-3 adalah min 5. Elemen yang seletak tidak sama besarnya, maka matriks M dikatakan tidak sama dengan matriks N. Untuk lebih jelasnya, kita akan mengerjakan contoh soal yang berkaitan dengan transpos matriks dan kesamaan matriks. Contoh soalnya demikian. Tentukan nilai X, Y, dan Z yang memenuhi persamaan A transpos sama dengan B jika diketahui matriks A mempunyai elemen 2 X, X plus Y 10, dan matriks B mempunyai elemen 2, 5, 3, Y plus Z. Penyelesaian dari contoh soal di atas adalah kita tentukan dulu matriks A transpos yang didapatkan dari matriks A. Matriks A transpos mempunyai elemen 2 X plus Y X 10, dan matriks B tetap seperti soal di atas. Di sini kita lihat dulu elemen-elemen yang seletak. 2 sama dengan 2, X sama dengan 3, sehingga diperoleh nilai X sama dengan 3. Kemudian kita lihat elemen yang bersesuaian atau elemen yang seletak lainnya. X plus Y sama dengan 5, X plus Y sama dengan 5. Tadi sudah kita dapatkan nilai X sama dengan 3. Nilai X sama dengan 3 kita substitusikan ke X plus Y sama dengan 5, sehingga diperoleh 3 ditambah Y sama dengan 5 akan didapatkan nilai Y sama dengan 2. Selanjutnya kita lihat elemen bersesuaian lainnya, yaitu 10 sama dengan Y plus Z, atau Y plus Z sama dengan 10. Sudah kita dapatkan nilai Y sama dengan 2. Kita substitusikan ke Y plus Z sama dengan 10, sehingga diperoleh 2 ditambah Z sama dengan 10, dan akan mendapatkan nilai Z sama dengan 8. Jadi nilai X, Y, Z yang kita cari sudah kita dapatkan, yaitu nilai X sama dengan 3, Y sama dengan 2, dan nilai Z sama dengan 8. Selanjutnya silahkan dikerjakan soal-soal latihan di bawah ini, dan nanti di 15 menit terakhir akan saya berikan pembahasannya. Selamat berlatih.